Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai shell. Seperti kita tahu bahwa pada modul sebelumnya kita sudah membahas apa itu shell yang merupakan salah satu bagian dari kernel, di mana seluruh perintah penjalanan program bisa kita laksanakan melewati shell. Sebelumnya pada mata kuliah sistem operasi, kalian juga sudah pernah mendapatkan materi ini. Namun pada saat di mata kuliah sistem programming ini, kita akan coba untuk secara praktikal melihat bagaimana shell bisa bekerja. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, biasanya shell itu terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan di atas shell. Antara lain kita bisa menjalankan program di sana, kita bisa memanipulasi beberapa text editor di sana menggunakan shell. Ya, jadi alasan kita menggunakan shell dibandingkan dengan menggunakan programming language adalah shell bisa langsung masuk ke dalam kernel, atau lebih tepatnya lebih dekat ke dalam kernel dibandingkan dengan programming language. Seperti kita bahas di modul-modul awal, di mana perbandingan antara programming language dengan scripting language. Seperti kita tahu bahwa setiap kali kita ingin menjalankan program, jika kita encoding di dalam Java ataupun di dalam C, ya semuanya harus dilakukan dalam bentuk binary. Ya, artinya program hanya bisa dijalankan dalam bentuk binary execution. Sedangkan kalau di dalam shell, dia sudah memiliki interpreter, sehingga perjalanannya tidak lagi dilakukan kompilasi secara langsung, tapi sudah ada interpreter di dalam kernelnya itu sendiri. Ya, jadi kita harus bisa menjustifikasi kapan kita harus menggunakan shell atau scripting language, dan kapan kita harus bisa menggunakan programming language. Seperti yang sudah dibahas di modul sebelumnya, bahwa ketika kita membutuhkan satu interface yang baik, object oriented programming, modular, itu kita perlu menggunakan programming language. Namun jika kita membutuhkan I/O yang cepat atau membutuhkan kebutuhan I/O yang lebih cepat, ya artinya I/O itu bisa ke disk atau bisa ke hardware, kita perlu menggunakan scripting language. Ya, salah satunya adalah shell. Ya, karena sangat jauh perbedaannya jika kita membandingkan performa antara programming language dengan scripting language ketika kita berurusan dengan input output. Oke, di sini ada salah satu contoh yang bisa kita lakukan dari shell, yaitu redirection. Ya, misalnya kita punya suatu file ls, nah lalu kita bisa print ls tersebut ke dalam konsol kita, ya, dan kita bisa meredirect output yang ada di konsol tersebut ke dalam bentuk file. Nah, di sini ls terus dikasih tanda lebih besar, terus isi dari ls, dia akan ngeprint atau menaruh seluruh isi dari standar output dari ls itu ke dalam isi dari ls. Saya akan coba demonstrasikan, ya. Jadi kalau misalnya kita coba di sini, ya, kalau kita lihat di dalam folder ini ls, ya, dia akan melakukan printing, ya, ls min l. Kita coba, ya, dia akan melakukan printing seperti ini. Ketika kita ls min l terus isi dari ls, maka dia akan meredirect. Ya, di sini kita melakukan redirection standard output, ya, standard output ke dalam suatu file, ya. Jadi filenya di sini adalah isi dari ls. Kalau kita coba di sini, kita lihat isi dari ls, ya. Ini adalah file isi dari ls yang sudah kita sebelumnya sudah kita dump dari program yang namanya ls, ya. Itu adalah
bagaimana kita bisa melakukan redirection dari standar output yang tadinya ditampilkan di dalam terminal seperti ini, kita masukkan ke dalam file yang namanya isi dari ls. Ya, itu salah satu penggunaan redirection. Terus di sini juga kita bisa melakukan append, ya, ls min al, ya, terus isi dari ls. Ya. Kalau kita lihat yang tadinya sudah kita masukkan isi dari ls ini, kita masukkan lagi, berarti kita append. Ya, di sini jadi barisnya nambah, ya, kita melakukan append. Terus kita juga bisa melakukan standar input atau memasukkan dari suatu file kita input ke dalam program kita. Ya, contohnya seperti ini. Sort, ya, kalau kita lihat main sort lines of text file. Jadi dia melakukan sorting dari suatu text file. Di sini kita masukkan sebagai standar input. Ya, jadi isi dari ls-nya tersebut yang sudah kita dump tersebut kita jadikan sebagai input untuk program sort. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia akan melakukan sorting berdasarkan apa yang sudah dilakukan di dalam sesuai dengan inputannya. Ya, kalau kita lihat man sort, dia melakukan sort lines of text file. Jadi line-nya itu disorting oleh si sort ini. Ya. Oke, itu salah satu contoh sederhana dari bagaimana kita bisa mengutilisasi shell scripting. Ya. Oke, saya coba kembali ke slide-nya dulu. Ya. Oke, ya, salah satunya di sini juga ada yang namanya pipe. Ya, pipe itu merupakan salah satu cara di sini untuk mendapatkan output dari suatu program, sehingga output program tersebut menjadi input untuk program yang lain, tanpa kita harus memiliki yang namanya file sementara. Ya, seperti yang biasa kita lakukan, misalnya kita melakukan ps min ef grep, ya. Nah, ada tanda yang namanya tanda pipe di sana. Nah, pipe inilah yang nantinya akan mengambil output dari standar output dari program yang pertama, akan menjadi output tersebut akan menjadi input untuk program berikutnya. Ya. Ya, jadi ini salah satu yang biasa kita lakukan menggunakan pipe dan filter. Jadi filter merupakan suatu proses yang tadinya kita mencoba untuk print semuanya, tapi kita ingin hanya melihat sebagian saja informasinya. Kita bisa menggunakan yang namanya filter. Ya, jadi output dari saat program yang pertama akan menjadi input bagi program berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini output dari program yang pertama akan menjadi, di sini standar outputnya akan menjadi input bagi program berikutnya. Oke, ini yang sudah kita pelajari kemarin mengenai simple read, ya, dan bagaimana kita melakukan writing ke dalam buffernya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh sederhana, ya, seperti yang dilakukan di sini. Misalnya kita punya 10.000 log, ya, log line. Jadi ada suatu file dengan 10.000 line. Terus kita ingin mendapatkan baris ke 423 hingga ke 3221. Ya. Yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan dengan head min n 3221, artinya head ini adalah kita advance 3201, ya, jadi 3200. Jadi kita mengambil 3221 awal, ya, dari awal sampai 3221.
Ya, jadi setelah itu output dari ini kan kita punya 3200 line. Nah, 3200 line yang kita inginkan dari baris ke 423 ke 3221. Jadi kita harus filter mulai dari 423. Filter pertama kita sudah dapat yaitu 3221 line. Jadi yang kita dapat di sini adalah 0 sampai atau 1 sampai 3221. Nah, di bagian ini output dari ini akan difilter oleh program berikutnya yaitu tail min n plus 423. Artinya dia akan mengambil atau mulai dari 423 ya. Jadi dia akan mulai ambil dari 423. Jadi pertama misalnya kita punya 10.000 line di sini. Analoginya kita punya 10.000 line. Filter yang pertama kita ambil adalah 3221 line dulu. Yang kita inginkan mulainya dari 423 ke 3221. Ya, pertama kita head min n 3221, terus min logs.txt, artinya kita source filenya adalah logs.txt ini. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita punya 3221 line sekarang. Yang kita inginkan adalah 423 sampai 321. Yang kita lakukan adalah dengan tail min n plus 423. Oke, kalau kita lihat dari script tersebut, ya, kita bisa lakukan di sini, misalnya main head, ya, output the first part of files. Jadi bagian awal dari file. Seberapa awal? Yang kita inginkan di sini adalah 3221 ya. Jadi di sini 3221 awal. Nah, kita menggunakan head. Di sini ada beberapa function-functionnya ya, option-optionnya. Print the first 6 lines instead of the first 10 ya. Jadi print all but the last 6 lines of each file. Jadi di sini kita mau ngeprint berapa line yang kita inginkan. Lalu di balik setelah itu ada yang namanya tail ya. Kita bisa lihat tail. Nah, di sini juga ada tail ya, output the last 6 lines ya. Min n plus 6 to output starting with the line number. Jadi kalau kita tambahkan tanda plus berarti kita outputnya mulai dari line tersebut. Makanya yang di sini dipakai tail min n plus 423 ya. Ya, pada video ini Anda sudah mempelajari mengenai pipe dan filter. Pada video selanjutnya, kita akan coba untuk mempelajari yang namanya looping pada bash script. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.